Untuk pelepah kelapa sawit itu seperti ini ya, ini satu lingkaran batang pohon sawit biasanya memiliki 8 buah pelepah. Tanaman muda dapat menghasilkan sampai 40 pelepah per tahun dan tanaman dewasa menghasilkan 25 pelepah per tahun. Untuk pelepah sawit terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut, ada kumpulan anak daun, kemudian ada rhizis, kemudian ada tangkai daun dan seludang daun. Nanti bisa dipelajari sendiri ya. Untuk pelepah ini lebih ke budidaya sebenarnya. Selanjutnya ada batang kelapa sawit. Untuk batang kelapa sawit ini setelah 25 tahun ya, dia akan ditebang dan akan dijadikan bahan baku lain ya. Misalkan kalau sini itu kelapa sawit yang sudah 25 tahun di replanting, yang 25 tahun replanting itu artinya ditanam kembali yang baru gitu ya. Sedangkan hasil kayunya itu yang sudah ditebang itu biasa mencapai 7 meter hingga 13 meter dengan diameter 45 cm hingga 65 cm. Dalam 1 hektarnya kelapa sawit yang ditebang menghasilkan 75,5 ton batang sawit dalam berat kering. Ini bisa dibuat menjadi kayu lapis ya atau papan seperti itu yang nanti dijual ke pabrik-pabrik mebel seperti itu. Nah, untuk sifat fisika kimia ya, fisika kimia CPO itu seperti ini. Dia ada kandungan trigliseridanya yaitu 95%, kemudian asam lemak bebas atau free fatty acid itu atau FFA itu 2-5%. Warnanya itu merah orange, kemudian kelembapan atau impuritasnya adalah 0,15 sampai 3%. Jadi kadar kandungan kandungan H2O-nya itu sekitar 0,15 sampai 3%. Bilangan peroksida itu 1 sampai 5. Kemudian bilangan anisidin itu ada 2 sampai 6. Kemudian kadar beta karotin itu 15 sampai 500 sampai 700 ppm, kadar fosfor itu 10 sampai 20 ppm, kadar besinya 4 sampai 10. Kemudian kadar tocopherols itu 600 sampai 1000 ppm. Digliserida ada 2 sampai 6%. Bilangan asam itu 6,9 mg KUA per gram minyak ya. Kemudian bilangan penyabunan ada 224 sampai 249 mg KUH per gram minyak. Bilangan iodinnya 44 sampai 54. Titik lelehnya 21 sampai 24 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan di bawah ini biasanya kalau di bawah 21 sampai 24 derajat Celcius maka CP itu akan menggumpal, akan membeku seperti itu. Kemudian indeks refraksinya 236 sampai 37. 36 sampai 37,5. Sifat fisika kimia PK. Untuk sifat fisika kimianya selain itu ada kadar asam lemak bebasnya 25%. Ini untuk PKO ya. PKO ini untuk kernel oilnya atau kadar asam lemak itu free fatty acidnya 25%, sedangkan bilangan asam 225 mg KUH per gram minyak, bilangan penyabunnya 256 mg KUH per gram minyak, dan bilangan iodinnya 14 sampai 23, sedangkan titik lelehnya itu 48 derajat Celcius. Jadi PKO ini akan lebih kental ya, biasanya lebih membeku pada suhu di bawah 48 derajat Celcius. 45 masih ini ya, dia masih dalam bentuk padat biasanya. Untuk komposisi asam lemak beberapa produk sawit itu kalau misalkan dari kalau kita lihat dari beberapa jenis bahan, jadi ini adalah beberapa produk yang berasal dari sawit. Jadi kalau kita lihat di sini ada CPO, PKO, olein, stearin, dan PFAD. Di sini ada laurat, itu bisa dilihat, ada miristat, ada palmitat. Jadi berbeda-beda ya kandungannya, silahkan dilihat sendiri. Ini ada komposisi kimia tandan kosong kelapa sawit. Untuk tandan kosong itu ada kandungan seperti ini ya. Tandan kosong yang sudah diambil brondolannya itu seperti ini, bisa dilihat nanti. Ada kadar abu, di sini ada kadar abu, kemudian heloselulosa, kemudian selulosa, hemiselulosa, dan sebagainya. Untuk komposisi kimia serabut kelapa sawit sendiri seperti ini: abu 15%, protein kasar 7,5, lemak kasar 21,5, serat kasar 37, bahan ekstrak tanpa N itu 13, kalsium 0,33, P 0,4, protein kasarnya agak besar ya 7,5%. Ini bisa digunakan untuk pakan ternak biasanya seperti itu. Untuk komposisi kimia pelepah kelapa sawitnya seperti ini, bisa dilihat sendiri, tidak terlalu ini kalau pelepah ya. Untuk karakteristik pome
POM inilah limbah cair kelapa sawitnya, ada pH-nya 4,2, untuk rengnya 3,4 sampai 5,2, unsur logam dan lainnya adalah ada unsur logam, ada fosforus itu 180, minyak dan lemak 6.000, eh, kemudian BOD itu 25.000, besar sekali ya. COD-nya juga besar sekali, suspended solid, jadi ini agak sangat berbahaya ketika dibuang ke lingkungan gitu. Kemudian ammonium nitrogennya juga 35, besar banget. Total nitrogennya 750, ini akan berbahaya bagi apa namanya, eh, untuk kalau dibuang ke lingkungan seperti itu ya. Untuk standar mutu CPU sendiri, kalau merujuk ke SNI 012901/2006 itu, jadi syaratnya adalah kadar asam lemak bebas itu kurang dari 0,5 ya, harusnya seperti itu. Kemudian kadar air dan kotoran itu kurang dari 0,5 juga. Warna jingga kemerahan-merahan, bilangan iodiumnya atau iod numbernya itu sekitar 55 sampai 50 sampai 55. Jadi CPU itu harus memenuhi syarat ini baru bisa dijual seperti itu. Bagaimana dengan yang misalkan tidak memenuhi syarat ini, maka harus ditreatment kembali sehingga mencapai keadaan ini seperti itu. Nah, ini untuk pohon industri minyak sawit tadi sama saja ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, nanti bisa dipelajari sendiri. Di sini hanya minyak sawit itu ada crude palm oil dan kernel oil gitu, palm kernel oil. Jadi bisa dilihat apa saja produk-produk yang bisa dihasilkan seperti itu. Ini untuk produk hilirnya kelapa sawit yang dapat menjadi produk unggulan dunia. Banyak sekali ya. Ada bahkan di sini untuk CPO itu ada biskuit creamer. Terus sekarang krim itu digunakan, krim untuk apa namanya, buat roti itu dari CPO semua gitu ya. Dan kemudian di sini yang paling banyak ini sekarang yang fenomenal adalah biodiesel untuk bahan bakar, nanti akan menjadi bahan bakar ini ya, bahan bakar minyak dan gas seperti itu. Ada kelapa sawit untuk pangan itu banyak sekali di sini. Ada vitamin E dan vitamin A kandungannya, ada frying cooking oil untuk pembuatan minyak 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 goreng, vegetable tea, frying fat, margarin dan lain sebagainya, coating fat dan lain sebagainya, food emulsifier juga. Untuk oleokimia sendiri itu contohnya seperti ini, ada apa namanya, banyak ya. Ada untuk fatty acidnya bisa jadi oleokimia itu ada fatty acid, fatty alcohol dan gliserin. Itu biasanya dapat digunakan untuk membuat personal care atau kosmetik, sabun, kemudian candles, candles itu eh, lilin, pharmaceutical, jadi untuk bahan farmasi, lubrikan dan grease, surfaktan juga industrial chemical, jadi untuk bahan-bahan kimia, kemudian agrochemicals itu juga bisa digunakan dari oli kimia. Yang paling bagus sekarang ini ada bioenergi. Bioenergi ini ada beberapa. Biodiesel ini biasanya digunakan untuk bahan bakar minyak minyak seperti bensin dan sebagainya. Kemudian ada namanya green gasoline atau bensin yang hijau gitu. Nah, itu sama juga dengan biodiesel, bisa digunakan untuk bahan bakar minyak gitu. Kemudian biobriquette, briquette tentu ya seperti bahan karbon yang dipadatkan sehingga nanti bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk, biasa paling paling banyak digunakan untuk pendaki gunung karena cepat terbakar. Kemudian ada namanya bioetanol atau etanol atau alkohol yang dibuat dari ini ya, fermentasi kelapa sawit seperti minyak kelapa sawit, CPO. Kemudian gas metan CH4 itu bisa digunakan juga atau dikonversi dari kelapa sawit. Kemudian ada yang namanya green diesel, sama ya. Green diesel ini adalah minyak hijau yang atau minyak yang tidak berasal dari fossil fuel, itu sama juga digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Untuk LCA atau life cycle assessment kelapa sawit, jadi LCA ini artinya jalur hidup dari kelapa sawit, mulai dari dia ditanam sampai dengan dia menghasilkan limbah seperti itu. Nah, di sini terlihat sekali ada yang, kalau yang putih ini kotak-kotak putih ini adalah produknya gitu ya, produk utama. Kemudian nanti ada yang hijau-hijau ini biasanya produk yang dihasilkan ya, produk green yang dihasilkan. Sedangkan nanti bisa dilihat yang bagian ungu ini merupakan gas-gas limbah yang dihasilkan seperti itu. Jadi di LCA kelapa sawit sendiri ini
benar-benar sudah diulas mulai dari jalur hidupnya ya, ditanam sampai dia menghasilkan limbah dan menghasilkan produk utama. Seperti itu, sehingga kita akan tahu bahayanya, kemudian manfaatnya dan lain sebagainya ada di sini. Untuk sustainability kelapa sawit atau keberlanjutan dari kelapa sawit ini dilihat dari beberapa pilar, itu ada 3 yang paling penting, yaitu eh, pengaruh kelapa sawit atau produksi kelapa sawit ini terhadap environmental atau lingkungan, kemudian sosial dan ekonomi. Indikatornya banyak, ada namanya LCA, Life Cycle GHG Emission untuk environmental itu, kemudian ada untuk yang lingkungan itu yang dilihat itu adalah life cycle emisinya, gasnya, emisi gas, kemudian kualitas tanah yang ada di sana dia harus dicek juga. Selanjutnya ada emission of non GHG air pollution. Jadi ada udara racun yang dihasilkan, kemudian itu harus dicek juga. Kemudian air yang digunakan dan efisiensinya, kualitas air yang dihasilkan dari yang dikeluarkan oleh pabrik kelapa sawit. Kemudian ada juga biologi lingkungan biologi di sana itu bagaimana sih, apakah ikannya mati dan sebagainya. Ada juga land use atau land use change, jadi ada yang dilihat tanah yang digunakan, kemudian eh, lahan penggantian lahan gitu ya, itu bagaimana sih gitu hasilnya. Kemudian sosial juga, kalau sosial ini lebih ke pendapatan masyarakatnya bagaimana yang di sekitar situ ya, dan lain sebagainya. Kemudian produktivitas untuk ekonomi, produktivitasnya gimana, energi balance-nya gimana, energi diversity-nya bagaimana, kemudian hasilnya sih bagaimana sih uangnya yang kita dapatkan, seperti itu. Baik, terima kasih begitu untuk untuk kelapa sawit. Nanti teman-teman bisa berdiskusi atau bertanya di bagian kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.